Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudin Rizal Basri dengan NIM A1S1 24049. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkai dan menjelaskan tentang praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor dari percobaan 1 sampai 5. Kita masuk di percobaan 1, pengendalian LED menggunakan Arduino. Tujuan percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja Arduino Uno dalam mengontrol beberapa LED melalui pin digital. Jadi komponen yang digunakan itu yang pertama Arduino Uno, yang kedua 4 buah LED, ketiga 4 buah resistor, yang keempat breadboard, yang kelima kabel jumper. Jadi langsung saja kita masuk di proses merangkai. Oke, baik. Proses merangkai sudah selesai. Jadi untuk LED pertama itu dihubungkan ke pin 2. LED ketiga dihubungkan ke pin, LED kedua dihubungkan ke pin 3, LED ketiga dihubungkan ke pin 4, LED keempat dihubungkan ke pin 5 Arduino. Baik, untuk kode program kita bisa lihat di papan program. Setelah itu kita melakukan simulasi. Jadi dalam percobaan ini program disusun agar LED menyala secara bergantian satu persatu, kemudian mati secara berurutan, dan dapat juga diatur menyala bersamaan sesuai instruksi yang ditulis. Jadi saat pin digital diatur ke status HIG, arus listrik mengalir dari pin Arduino melewati resistor menuju LED sehingga LED menyala. Saat pin digital diatur ke status low, aliran putus sehingga LED menjadi mati. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Arduino Uno dapat digunakan untuk mengontrol perangkat output digital seperti LED dengan memberikan logika HIG dan low pada pin digital yang digunakan. Percobaan ini juga membantu memahami dasar pemrograman mikrokontroler dan pengendalian output digital. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada percobaan 1. Baik, lanjut di percobaan 2, di mana judul percobaan 2 kali ini adalah pengendalian LED dan tampilan LCD 16x2 menggunakan Arduino Uno. Pada percobaan kedua ini, rangkaian yang dibuat hampir sama dengan percobaan pertama. Perbedaannya adalah pada percobaan 2 ini ditambahkan sebuah LCD 16x2 sebagai media untuk menampilkan informasi. Langkah pertama adalah merangkai LED seperti pada percobaan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan LCD 16x2. Setelah rangkaian LED selesai, LCD 16x2 dipasang dengan menghubungkan pin GND ke pin GND Arduino. Selanjutnya pin VCC ke pin 5V Arduino. Pin SDA LCD dihubungkan ke pin A4 Arduino, dan pin SCL pada LCD dihubungkan ke pin A5 Arduino. Setelah itu pin kontrol dan data LCD dihubungkan ke pin digital Arduino sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan oleh program. Setelah seluruh rangkaian selesai, Arduino Uno dipasang
program diunggah ke papan Arduino Uno. Ketika program dijalankan, keempat LED akan menyala secara bergantian seperti pada percobaan pertama. Pada saat yang sama, LCD 16x2 akan menampilkan tulisan atau pesan yang telah diprogram sehingga pengguna dapat melihat informasi mengenai kondisi atau proses yang sedang berlangsung. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa Arduino Uno mampu mengendalikan lebih dari satu perangkat secara bersamaan. Selain mengontrol LED, Arduino dapat mengendalikan LCD 16x2 untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Penambahan LCD membuat sistem menjadi lebih interaktif karena pengguna dapat memantau status kerja rangkaian secara langsung melalui tampilan layar LCD. Oke, baik, selanjutnya kita masuk di percobaan 3, di mana percobaan 3 ini berjudul Sistem Input Output Arduino menggunakan LED, push button, dan LCD 16x2. Jadi pada percobaan ini hampir sama dengan percobaan 2. Perbedaannya yaitu pada percobaan ini ditambahkan 2 buah push button dan 2 buah resistor sebagai komponen tambahan. Pada percobaan ini dibuat sebuah sistem sederhana untuk mempelajari cara kerja perangkat masukan dan keluaran pada mikrokontroler Arduino Uno. Sistem ini menggunakan 2 tombol tekan atau push button sebagai perintah masukan, 4 buah LED sebagai indikator visual, dan LCD sebagai penampilan status kerja sistem. Tujuannya adalah memahami bagaimana Arduino membaca sinyal masuk, memprosesnya sesuai logika program, lalu mengeluarkan respon berupa nyala LED dan informasi teks pada layar LCD. Baik, selanjutnya kita masuk proses merangkai. Baik, jadi untuk pin 6 Arduino dihubungkan ke salah satu kaki push button atau tombol 1. Kemudian untuk pin 7 Arduino dihubungkan ke salah satu kaki push button 2. Pin 5 Arduino dihubungkan ke salah satu ujung tombol 1 dan tombol 2. Baik, selanjutnya kita masuk di kode program. Jadi untuk kode programnya kita bisa lihat pada papan program. Selanjutnya kita klik mulai simulasi di bagian atas layar. Ketika tombol 1 ditekan, maka sistem menjadi aktif dan LED akan menyala secara bergantian dari LED 1 hingga LED 4 dengan interval waktu tertentu. LCD akan menampilkan informasi bahwa sistem on dan menunjukkan LED yang sedang menyala. Ketika tombol 2 ditekan, seluruh LED akan mati. LCD akan menampilkan pesan sistem off dan semua LED mati sebagai tanda bahwa sistem tidak aktif. Kita dapat simpulkan dari hasil simulasi yang telah dilakukan, sistem kontrol LED menggunakan Arduino Uno, LCD 16x2 dan push button dapat bekerja dengan baik sesuai dengan perancangan. Sistem berhasil menampilkan status on dan off pada LCD serta mengendalikan nyala LED secara bergantian sebagai bentuk implementasi dasar sistem kendali berbasis mikrokontroler. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada percobaan 4, di mana percobaan 4 berjudul pengendalian motor servo
dan LED menggunakan Arduino berbasis input potensiometer. Jadi pada percobaan ini menggunakan potensiometer sebagai pengukur sinyal masukan analog dan motor servo sebagai perangkat keluaran. Jadi percobaan ini bertujuan untuk mempelajari cara membaca sinyal masukan analog serta mengendalikan perangkat keluaran berupa LED dan posisi putaran motor servo sesuai perubahan nilai masukan. Baik, langsung saja kita masuk proses merangkai. Oke, baik. Jadi untuk kaki tengah potensiometer itu dihubungkan dengan pin A0 pada Arduino. Sedangkan ujung kanan potensiometer dihubungkan ke pin 3,3V pada Arduino, dan ujung kiri potensiometer dihubungkan ke pin GND Arduino. Itu pada motor servo, kabel sinyal biasanya berwarna kuning. Ini kita bisa lihat pada samping kirinya itu dihubungkan ke pin digital 9 Arduino. Sedangkan kaki tengah motor servo dihubungkan ke pin 5V Arduino, dan kaki kanannya dihubungkan ke GND Arduino. Langsung masuk di kode programnya, kita bisa lihat pada papan pemrograman. Langsung saja kita mulai simulasinya. Setelah itu kita amati bagaimana perubahan nyala LED dan pergerakan posisi motor servo. Ketika nilai potensiometer menghasilkan sudut 30 derajat, motor servo akan bergerak ke posisi 0 derajat dan LED 1 menyala. Ketika sudut berada pada rentang 30 derajat hingga kurang dari 55 derajat, motor servo bergerak ke posisi 45 derajat dan LED 2 menyala. Sedangkan ketika sudut 55 derajat atau lebih, motor servo bergerak ke posisi 90 derajat dan LED 3 menyala. Jadi pada setiap kondisi hanya satu LED yang menyala sebagai indikator. Baik, kita dapat simpulkan bahwa Arduino mampu membaca data analog dari potensiometer, mengolah data tersebut, kemudian menghasilkan keluaran berupa pergerakan motor servo dan nyala LED sesuai dengan program yang dibuat. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menerapkan konsep sistem input dan output pada mikrokontroler Arduino. Baik, selanjutnya kita masuk di percobaan 5, traffic light atau lampu lalu lintas. Jadi pada percobaan ini fokus pada penerapan rangkaian dan pemrograman untuk membuat sistem lampu lalu lintas sederhana. Jadi percobaan ini bertujuan untuk memahami pengaturan waktu pundak dan urutan kerja perangkat keluaran pada mikrokontroler Arduino. Baik, langsung saja kita masuk di tahap merangkai. Oke, baik. Jadi pada percobaan ini itu dibedakan menjadi 3 simpang, di mana ini simpang pertama, simpang kedua, dan simpang ketiga. Jadi untuk kode programnya kita bisa lihat pada papan program.
Baik, kita coba melakukan simulasi. Jadi cara kerja pada sistem ini, ketika lampu hijau di simpang 1 menyala, maka simpang 2 dan simpang 3 akan lampu merah akan menyala. Ketika lampu kuning di simpang 1 itu menandakan pergantian lampu hijau ke simpang 2. Ketika lampu hijau di simpang 2, maka di simpang 1 dan simpang 3 lampu merah akan menyala. Ketika di simpang 3 lampu hijau menyala, maka di simpang 1 dan di simpang 2 akan lampu merah. Kita dapat simpulkan bahwa Arduino mampu mengendalikan beberapa LED secara berurutan sesuai program yang telah dibuat. Percobaan ini menunjukkan penerapan konsep output digital, pengaturan waktu atau timing, dan pengendalian otomatis pada mikrokontroler Arduino, sehingga dapat digunakan untuk mensimulasikan sistem ini seperti lampu lalu lintas. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.